Jadi ini godaan yang besar biasanya. Banyak orang terjebak juga di sini, berlindung di balik takdir. Mbok sampean itu sekali-sekali lah sholat duha, sholat tahajud, nunggu hidayah Pak. Kalau Allah belum ngasih hidayah ya belum. Itu namanya berlindung di balik takdir. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani tidak boleh berlindung di balik takdir. Berlindung di balik takdir itu kan bahasa kasarnya mengkambing hitamkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Malam ini kita coba mengunjungi beliau. Sudah lama saya ingin ngangkat beliau, cuma baru malam ini sempat. Syekh Abdul Qadir Jailani, sufi yang paling populer di Indonesia, di anak benua India khususnya. Mungkin teman-teman yang di kampung-kampung mungkin juga sampai hari ini masih ada tradisi manakib atau manakiban. Manakiban itu membaca riwayat hidupnya beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebenarnya memang masuknya Syekh Abdul Qadir Jailani lewat thariqatnya, namanya thariqat Qadiriyah. Tapi uniknya di Indonesia itu manakiban itu tidak cuma untuk ahli thariqah Qadiriyah, biasanya di kampung-kampung oleh kiainya ya semua ikut. Pokoknya manakiban. Oke. Jadi itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Kitab-kitabnya yang paling terkenal 3, belum termasuk Sirrul Asror. Yang pertama Hunyah. Hunyah itu judul lengkapnya mungkin Al-Hunyatu fi Talibi Thariqil Haqqi, apa-apa saya lupa. Tapi terkenalnya memang kitab Hunyah. Terus yang kedua Fathur Rabbani. Dan yang ketiga Futuhul Ghaib. Dan beberapa kitab-kitab kecil, risalah-risalah, termasuk Sirrul Asror. Kitab itu tipis, babnya ada 24. Di awal Syekh Abdul Qadir Jailani bilang kitab ini untuk murid-murid pemula. Jadi orang-orang pemula yang mau masuk ke dunia tasawuf. Babnya ada 24. Alasannya kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hurufnya ada 24. Dan 1 jam sehari juga ada 24 jam. Jadi saya akan nulis 24 bab dalam kitab yang nanti diberi judul Sirrul Asror. Ya malam ini kita cuplik beberapa, tidak semua ya. Kalau semuanya nggak mungkin. Kemudian ibadah juga penting untuk menemukan cahaya. Tadi saya bilang di awal-awal banyak dibahas tentang cahaya, Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah. Yang ingin mengerti Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah, didengarkan ulang aja rekaman waktu Ibnu Arabi. Di semua sesinya, di ngaji sebelumnya banyak sudah ngomong itu. Cuma malam ini sengaja nggak saya ulang karena Syekh Abdul Qadir Jailani insya Allah beberapa kali masih akan kita kaji, entah di sesi tema apa.
Malam ini kita fokus ke ibadah. Jadi ibadah juga satu jalan untuk menemukan cahaya nur. Ya cahaya primordial, cahaya sejati kan yang Nur Muhammad sama hakikat Muhammadiyah. Ya meskipun NU nggak usah nyari hakikat Nahdlatul Ulama. Urusannya beda. Jadi katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ibadahmu itu membawa manfaat maksimum. Ibadahmu akan sejati apabila bisa memantulkan cahaya ilahi. Untuk bisa ke sana, hatinya, jiwanya harus bersih. Sholatmu itu akan banyak manfaatnya kalau hatimu jernih, memantulkan mau dan maksudnya sholat yang sejati. Kenapa selama ini ibadah kita rasanya kok formalitas, tidak ngefek sama sekali dengan kehidupan kita, karena kita ada dalam kegelapan. Orang yang gelap itu kan tidak kelihatan apa-apa. Sejatinya yang dia lakukan dia tidak paham, hakikat yang dia pahami, yang dia jalani juga dia tidak ngerti. Kenapa begitu? Karena hatinya gelap. Akalnya mungkin masih jalan, masih cerdas, bisa ngeritik sana, ngeritik sini, bisa ngomongnya kelas tinggi, tapi hidupnya sehari-hari tidak mencerminkan yang diomongkan. Tidak mencerminkan yang diceramahkan kemana-mana. Kenapa begitu? Ya kalimatnya hanya berhenti di mulut. Hidupnya sendiri bukan cerminan itu. Kenapa kok hidupnya tidak jadi cerminan? Karena hatinya gelap. Menangkapnya pakai akal dia canggih, tapi menangkap pakai hati tidak bisa. Kenapa? Hatinya gelap. Nah, maka di antara syaratnya ibadah, biar maksimum manfaatnya, singkaplah kegelapan hati. Bersihkan hatimu. Kalau katanya Ghazali, kotorannya hati itu kayak satu titik kotor di kaca. Kalau masih awal-awal, segera kamu bersihkan, mudah. Tapi kalau kamu biarkan lama, apalagi terus ditambah kotoran lagi, tambah kotoran lagi, lama-lama gelap dan membersihkannya susah. Akhirnya yang gelap pun kamu anggap terang, karena kamu nggak pernah ngerti terang. Jadi yang jelek kelihatannya jadi bagus. Kenapa? Karena belum pernah lihat cahaya yang baik, cahaya kebaikan. Sehingga yang jelek inilah dianggap inilah yang bagus. Kenapa begitu? Karena batinnya sudah gelap. Ya semakin mengerakkan, membersihkannya tambah susah. Apalagi sama orang pinter. Orang pinter itu barang salah dia bisa muter-muter jadi benar. Sudah jelas-jelas ada buktinya, kadang-kadang ada CCTV-nya, masih bisa bikin alasan biar benar. Itu jagonya akal. Menunjukkan canggihnya akal, tapi sekaligus menunjukkan gelapnya hati. Hati itu tidak bisa dibohongi. Hati itu kalau salah dia akan bilang salah, kecuali dia sedang gelap. Kalau dia sedang gelap, ya dia tidak bisa melihat mana yang sejati. Nah, hati yang gelap itu terhijab oleh amal-amal buruk. Membersihkannya gimana? Ya agak susah memang, tapi katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ayo diupayakan. Yang pertama apa? Cari pengetahuan. Ilmunya harus banyak dulu. Ilmu apa? Ya yang berhubungan dengan pembersihan batin tadi. Cari ilmunya dulu, jangan ngawur. Nanti membersihkan hati pakai paranormal.
Membersihkan hati pakai apa? Ndak. Pengetahuan dulu, cari ilmunya dulu. Kalau sudah dapat ilmu, diamalkan ilmunya dengan usaha, dengan keberanian. Ndak ada gunanya ilmunya numpuk, ngaji sampai sesi 140 sekian, tapi ndak ada satupun yang diamalkan. Hidupmu ndak naik-naik kualitasnya. Ada pengetahuan, amalkan. Setelah itu, gunakan ilmumu untuk menaklukkan egomu. Tadi, menaklukkan dirimu. Dirimu harus ada di bawah kendali hati yang jernih, yang bercahaya. Akalmu jadikan pendukungnya. Akal ini bisa dibawa ke utara, bisa dibawa ke selatan. Akal ini pasukan yang paling kuat. Kalau kamu pakai mendukung kebaikan, ya dia kuat. Kamu pakai mendukung kejahatan, dia kuat juga. Anggota DPR itu orang pinter-pinter semua. Dan akalnya bisa kompak untuk mendukung sesuatu yang jane ya wis kelihatan keliru. Tapi bisa dibikin argumen macam-macam seolah-olah benar. Itu akal. Sebentar lagi mungkin perang Korea sama Amerika. Banyak yang tidak setuju perang. Antara yang setuju perang dan yang tidak setuju perang punya argumen semua, masuk akal semua. Itu akal. Kemarin waktu pilkada Jakarta, yang pro Ahok pakai akalnya juga, yang anti Ahok pakai akalnya juga. Itu akal. Maka akal itu tergantung dia dibawa kemana. Yang bisa menemukan yang sejati itu hati, kolbu. Cuma kolbu yang bisa menangkap cahaya. Karena dia tidak mencari keluar, tapi memantulkan yang di dalam. Hanya saja syaratnya dia harus dalam kondisi jernih. Untuk menjernihkan prosesnya pengetahuan, kemudian diamalkan. Untuk selanjutnya kuasai dirimu biar nggak dikuasai oleh egomu. Nah ini rumusnya. Ini kalau diceramahkan gampang. Enteng dong, cuma ngomong aja kan enak. Menjalankannya yang berat. Dan nggak usah dianggap saya ngomong kayak gini terus wah Pak Faiz berarti sudah gitu. Lambemu. Ya, yo kalau ngomong gini ini rumusnya kan tetap usikum wa nafsi. Yo ngandani diriku sendiri juga. Oke, kalau saya sudah bisa gini aku jadi wali, nggak mau ngaji di sini. Oke, terus kalau sudah jadi wali tema ngajinya nggak mungkin lagi ketemu Karl Marx, nggak mungkin lagi ketemu Nietzsche. Terus, nah. Godaannya sekarang. Ini yang paling menarik, godaan. Oke ya. Yang pertama, orang yang berilmu, bukan ilmu agama ya, ilmu lahir, itu biasanya godaannya adalah alam materi, dunia. Orang yang ilmunya level syariat itu godaannya keduniaan biasanya. Istrinya nambah atau kekayaannya double atau ngaji pakai tarif atau macam-macam. Ini godaannya orang berilmu yang ilmunya masih syariah. Syariah ilmu ya, bukan syariah fakultas. Jadi syariat ilmu lahiriah tadi itu biasanya digoda oleh materi. Kalau orang levelnya di atasnya dikit, menyebutnya ahlul hikmah, orang pinter, godaannya adalah alam malakut. Alam malakut ini alam rohani. Nikmatnya ilmu, nikmatnya yang gitu-gitu biasanya sering menjebak yang ruhaninya. Kalau
orang setengah jalan sufi itu kan juga masuk orang bijaksana. Itu biasanya godaannya karomahnya. Bisa apa dikit sudah bangga, sudah sombong. Baru ngerti dikit, baru ngaji 1-2 kali ngerti apa-apa merasa wis pointer. Nah, itu godaannya orang bijak. Jadi biasanya tergoda oleh alam malakut, dunia abstrak, dunia metafisik. Kalau ada orang lain, itu orang levelnya masih materi, ilmunya masih ilmu duniawi. Ilmuku loh ilmu akhirat. Ilmuku ilmu metafisik, filsafat kelas tinggi dan seterusnya. Itu godaannya orang pinter. Godaannya ahli hakikat itu sifat-sifat ilahiyah. Membanggakan dirinya sendiri. Aku kok bisa kayak gini ya. Berarti ini rasanya ekstase itu. Orang lain belum ngalami, aku sudah ngalami. Itu godaannya sudah. Terjatuh dalam kesombongan, kebanggaan diri. Sama jatuhnya juga pada egonya. Jadi yang satu digoda oleh materi, yang satu digoda oleh metafisik, alam malakut, dan yang satu digoda oleh sifat-sifat ketuhanan, sifat ilahi. Jadi orang baik terus kagum, kok bisa ya aku sedermawan ini. Itu penyakit sudah. Nggak nyangka loh aku bisa sholat malam rutin sekarang. Wah, kok bisa ya aku ikhlas gini, semua hartaku tak kasih, ada temenku tak kasih. Loh, itu penyakit. Itu godaannya para salik. Siapa saja yang merasa puas pada salah satunya, saat itu juga dia mandek. Mandek itu apa? Ya berhenti di situ dia. Yang syariah, orang berilmu berhenti di materi. Para pejalan kaki, para filosof ahli hikmah berhenti di alam malakut. Dan ahli hakikat yang sudah puncak berhenti di alam sifat-sifatnya ilahi. Semuanya belum nyampe. Berhenti di sana. Tidak bisa meneruskan langkah. Maka hati-hati dengan jebakan-jebakan ini. Kalau kita sedang di tengah jalan sekarang, hati-hati. Saya tidak tahu kita ada di level mana. Jangan-jangan level yang paling bawah juga belum. Godaannya lebih dahsyat lagi. Berilmu aja belum, itu sudah godaan macam-macam. Semuanya hampir jadi godaannya. Ya kan? Jadi hati-hati para pejalan, itu godaanmu. Kalau kamu tergoda, berarti kamu mandek. Tidak mendekat lagi sama Allah. Berhenti di situ. Baru melakukan suluk sebentar terus merasa, wah, Allah itu selalu nolong aku. Ada apa-apa dikit, selamat aku. Ada polisi mau razia itu loh, selamat tak bacain sholawat aja, polisinya nggak lihat aku. Ya kan? Sering kan kayak gitu kamu. Itu godaan, itu jebakan. Biasanya orang yang sudah merasa, wah Allah itu berarti masih sayang padaku, jadi aku selamat terus, berarti dia mandek. Bandingkan dengan orang belum. Saya ragu-ragu ini, Allah sayang bener apa enggak ya padaku. Jangan-jangan aku selamat dari polisi ini ujian. Wong aku itu jelas-jelas salah loh. Kok sama Allah dibiarin gak ada hukuman, gak dicegat polisi. Nah, itu orang yang waspada. Ya biarkan toh ketangkep polisi paling bayar. Bayar itu kan punya uang. Kalau nggak punya uang kan ya sudah. Paling sidang. Sidang kan juga ada hukuman. Hukuman kan ya tergantung. Orang bayar itu kan kalau punya uang. Kalau nggak punya uang kan ya sudah nggak bisa bayar. Oke, paling utang. Nanti di penjara Pak. Makan gratis lumayan. Oke, itu godaannya para pejalan. Terus, jadi ini godaan yang besar biasanya. Banyak orang terjebak juga di sini, berlindung di balik takdir. Sudah takdirnya Pak. Mbok sampean itu sekali-sekalilah sholat duha, sholat tahajud, nunggu hidayah Pak. Kalau Allah belum ngasih hidayah ya belum. Itu namanya
berlindung di balik takdir. Wah ya memang waktunya Pak. Kok sampean nggak lulus-lulus Mas? Sudah semester 14. Ayo berarti takdirnya Pak. Nah itu berlindung di balik takdir. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani tidak boleh berlindung di balik takdir. Berlindung di balik takdir itu kan bahasa kasarnya mengkambing hitamkan Allah. Seolah-olah Allah pingin kamu nggak lulus-lulus. Seolah-olah Allah pingin kamu males sholat. Seolah-olah Allah pingin kamu kacau hidupmu. Itu namanya berlindung di balik takdir. Sama-sama dapat takdir jelek, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba lihat bedanya antara iblis sama Adam. Dua-duanya dapat takdir jelek. Yang satu dijadikan musuhnya manusia sampai hari kiamat, yang satu diturunkan derajatnya dari surga ke bumi. Kalau iblis, itu ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Waktu ditanya, kenapa sih kok nggak mau sujud pada Adam yang bikin Allah murka? Katanya iblis, itu kan takdirnya Allah. Kalau saya sujud juga nanti Adam nggak jadi turun ke muka bumi. Ceritanya beda nanti. Itu kan cuma drama misalnya. Nggak, jawaban ini nggak bikin Allah nggak berkenan. Beda sama Adam. Adam itu mungkin ya ngerti sudah skenarionya, dia wong jadi makhluk jailun fil ardi khalifah, berarti besok mau ke bumi. Tapi kan pakai skenario makan buah khuldi segala, bahwa Adam salah sehingga diturunkan derajatnya. Tiap hari yang dilakukan Adam kan terus nangis dan tobat. Sampai kabarnya sekian tahun baru diampuni oleh Allah. Itu kan doanya yang terkenal itu kan, Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana. Jadi ya Allah, aku menzolimi diriku sendiri. Jadi meskipun itu kan ya takdirnya Allah, tapi gara-gara aku tidak menuruti perintahmu, itu kan menzolimi diriku sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tidak engkau ampuni, tidak engkau rahmati, ya pasti aku rugi. Jadi kalau sama Adam, Allah jadinya sayang. Tapi kalau sama iblis, sama-sama skenario-nya Allah, Allah jadi murka. Iblis pakai alasan takdir. Maka jangan pakai alasan takdir. Jangan mengkambing hitamkan Allah. Wong padune kamu sendiri yang males. Padune kamu sendiri yang pengen seneng-seneng, gak mau susah. Tapi terus alasannya takdir. Oke, ini juga jebakan bagi ahli ibadah. Terus baru masuk ibadahnya sekarang. Sudah panjang ya. Lah namanya sak kitab. Yang pertama syahadat. Syahadat itu ya kesaksian, diucapkan lewat mulut, diyakini lewat hati, dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh hanya mulut saja. Oh, saya sudah syahadat loh Pak. Tidak, bukan itu. Kalau ada orang diskusi, wah kamu sudah kafir, sekarang harus syahadat lagi. Itu syahadat mulut itu namanya. Kafirnya juga mungkin hanya kafir di mulut. Tidak hakiki. Syahadat yang hakiki itu apa? Kalau di Sirul Asror ada 12 kualitas diri yang harus dimasukkan dalam hidup kita paling tidak. Ada la ilaha illallah, ada Allah, ada Hu. Ini yang sering ditanyakan orang. Saya banyak ditanya tentang Hu ini. La ilaha illallah itu level awal. Hidup kita itu kan variabelnya banyak. Level takholli itu la ilaha illallah. Buang semua, sisakan Allah saja. Kalau kita sudah sukses dengan membuang segala yang bukan Allah, baru masukkan Allah. Makanya wiridnya Allah, Allah, Allah. Kalau level Allah kita semakin naik, kesadaran kita semakin tinggi. Kalau masih Allah itu kan seolah-olah ada makhluk di dunia ini, terus ada Allah di sana yang namanya tiap hari kita sebut.
Tapi begitu kita sadar bahwa ya semua yang ada di alam semesta ini manifestasi, tajalli dari keberadaan Allah, akhirnya tinggal hu. Hu itu dia. Bahasa Arab dari huwa. Di mana-mana ada dia, maka wiridnya tinggal hu. Itu juga masih berjarak, nanti pada puncaknya sudah tidak ada kalimat lagi. Jadi ada Allah, awalnya la ilaha illallah, terus Allah, terus huwa, dia. Terus kualitas-kualitas yang lain yang harus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama al-haqqu. Kita harus, Allah itu maha kebenaran, dan kita harus menghidupkan kebenaran dalam hidup kita. Orang yang hidupnya memilih jalur bukan jalur kebenaran, berarti dia keluar dari syahadat. Keluar dari kesaksiannya bahwa satu-satunya yang layak disembah hanya Allah. Yang kedua hayyun, maha hidup. Hiduplah sebagai manusia dengan segala tanggung jawab tugasmu sebagai abdun dan khalifah. Qayyum, maha tegak, maha berdiri. Qahar, maha menaklukkan. Fattah, fattah itu pembuka. Wahhab, maha memberi. Ini dalam hidup kita sehari-hari, dasarilah dengan ini. Yakinlah bahwa apapun yang kita peroleh di dunia diberikan oleh Allah. Apapun masalah kita, Allah yang ngasih solusi, ya Fattah. Apapun yang kita alami dan kita lakukan dalam hidup kita, itu Allah lah yang menentukan. Namanya Qahar. Dan apapun yang terjadi, Allah yang mewujudkan. Qayyum. Ini prinsip-prinsip yang kita jalani setiap hari. Kalau kita yakin ada orang lain yang bantu kita mewujudkan keinginan kita, bukan Allah, berarti menyalahi syahadat dan seterusnya. Dan yang tiga yang terakhir itu wahid, ahad, somad. Wahid itu yang nomor satu, ahad itu yang satu-satunya, tunggal. Kalau wahid dalam hidup kita, Allah harus nomor satu. Urusan apapun tidak boleh mengalahkan urusannya Allah. Itu berarti wahid. Kalau wahid nanti ada isnain, ada salasa. Nah, Allah harus selalu number wahid, selalu nomor satu. Ngaji apa jalan-jalan? Kira-kira yang lebih disukai Allah yang mana? Oh, lebih disukai ngaji. Aku milih ngaji. Itu berarti wahid. Allah kita nomor satukan. Cari pacar dulu apa kuliah? Yang diridhoi Allah. Yang sunnah itu nyari istri, Pak. Jadi saya nyari pacar dulu. Allah lebih suka kita punya anak banyak misalnya. Pokoknya cari prinsip yang menomorsatukan Allah dalam hidup. Yang kedua ahad. Kalau ahad itu ya Allah lah satu-satunya. Selama ini kita mendefinisikan tauhid itu Allah yang ahad, ya, yang maha esa, yang tunggal. Cuma dalam prakteknya yang membuktikan bahwa kita yakin Allah ahad itu Allah yang wahid. Ketika Allah kita nomorsatukan dalam hidup kita. Buktinya apa bahwa Allah itu wahid? Allahus somad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Buktinya Allah ahad itu Allah wahid. Buktinya Allah wahid, Allah somad. Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Jadi satu-satunya tempat kita bersandar itu Allah. Itu baru kita syahadat beneran. Kita tidak menggantungkan diri pada ijazah, pada IP, pada gelar, pada uang, pada jabatan, pada pekerjaan. Allah saja tempat kita bersandar. Itu berarti Allahus somad. Ini kualitas syahadat nomor satu. Mengucapkan syahadatnya gampang, cuma implikasi dan konsekuensinya panjang. Kalau sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah saja gampang. Tapi dari situ kan konsekuensinya panjang.
Jadi diucapkan lewat mulut tapi juga diinternalisasi dalam hati, diwujudkan nanti dalam perbuatan. Wahid, ahad, somad, hayyun, qayyum, qahar, dan seterusnya. Itu yang syahadat. Terus bersuci. Kalau ini simpel teorinya. Yang kita sucikan dua, lahir dan batin. Sebelum kita sholat ada bab namanya toharoh. Ingatlah kalau kita sedang wudhu toharoh itu yang disucikan lahir. Sucikan juga batinmu. Siapa tahu masih najis, siapa tahu masih kotor. Ya konsep menyucikan diri paling simpel ya tadi. Taubat terus ikhlas. Cuma prosesnya panjang. Kadang-kadang untuk penyucian batin orang butuh guru. Jangan disucikan sendiri pakai teori sendiri. Nanti kamu ngarang sendiri, Pak. Saya pokoknya ambil nafas 3 kali aja, Pak. Berarti sudah bersih. Semua kotor-kotor dalam diriku itu ngarang berarti. Ada baiknya nyari guru yang kamu anggap ngerti. Gimana caranya membersihkan diri, menyucikan batin. Jadi selama ini kita hati-hati sekali biar zahir kita suci. Mau sholat, jangan-jangan celanaku ini kotor, kena najis, terus ganti sarung. Jangan-jangan kan kita sering begitu. Ya bagus, cuma pernah nggak kita khawatir hati-hati dengan kesucian batin. Mau sholat dulu, batinku sudah suci belum ya? Jangan-jangan masih ada hasud, dengki, iri, cuek, dan seterusnya. Itu menyucikan batin. Jadi jalannya dua, taubat sama ikhlas. Makanya sholat itu ya diancang-ancang sebentar lah, jangan ujuk-ujuk. Apalagi jamaah, imamnya sudah mau rukuk, datangnya telat, ujuk-ujuk langsung sholat. Ya ambil nafas sebentar, konsentrasi, bersihkan. Kalau lahir kan sudah, bersihkan batinnya. Sadari bahwa ini sedang berhadapan dengan Allah loh. Ya tidak usah tegang. Tapi juga kalau bahasa agama itu kan sholat itu rumusnya 2. Khudu' sama khusyuk. Khudu' itu aktivitas fisiknya, khusyuk itu aktivitas batinnya. Jadi khudu' itu tunjukkanlah bahwa ini sedang sholat, sedang berhadapan dengan Allah. Jangan bikin gerakan aneh-aneh, jangan mengucapkan yang aneh-aneh. Itu yang oleh para ahli fikih dirumuskan macam-macam. Ada yang tidak boleh gerak 3 kali, tidak boleh macam-macam, itu sudah. Itu dari para ahli fikih. Intinya apa? Fisiknya harus khudu', tunduk, menunjukkan sedang berhadapan dengan Allah. Ya mungkin logikanya kalau sudah gerak 3 kali berarti sudah nggak konsen sudah. Cuma ya nggak harus diartikan letter luck, nanti bingung. Kadang-kadang digigit nyamuk tek, terus kamu pun 1, 2, 3. Wih sudah 3. Bingung kamu ini. Ini saya balik ke sini 4, gagal sholatnya. Tapi kalau ndak balik gimana? Masa gini terus? Oh, itu namanya kaku. Ya khudu lah sementing. Ya gerak langsung gini kan ndak apa-apa. Asal geraknya nggak gini-gini dulu, apa gini-gini dulu. Ya. Ternyata ndak apa-apa, harus 3 gini-gini dulu ya ndak. Itu namanya ndak khudu. Jadi asal khudu sama khusyuk. Oke, itu untuk penyucian. Nah ini yang unik. Minggu depan kita perdalam versi Jawa.